Sebentar. Oke, thank you. Nah, langsung saja mungkin ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Anda boleh tanya sambil di kolom chat. Gitu. Anda boleh di kolom chat. Nanti kalau nggak ada yang nanya, berarti saya yang nanya. Gitu. Rulesnya gampang. Kalau nggak ada yang nanya, berarti saya yang harus yang tanya. Mungkin di pertemuan ke depan, jadi sekali lagi saya tekankan statementnya bahwa video ini juga dibuat untuk kelas A. Gitu. Jadi khusus untuk kelas A, minggu ini Anda harus menonton video ini. Terima kasih sudah menonton nanti. Kemudian tugas-tugasnya nanti akan saya sampaikan di kelas ini. Mata kuliah ini juga saya punya rules. Jadi Anda wajib melakukan resume, gitu ya. Anda wajib meresum setiap pertemuan yang ada. Gitu. Jadi saya akan siapkan pengumpulan tugas nanti di LMS. Anda wajib mengumpulkan jawaban, resume. Resume itu adalah ringkasan dari pertemuan kita hari ini. Anda tulis, Anda ceritakan. Tidak perlu banyak, gitu ya. Tidak perlu banyak. Saya minta cukup 1 halaman folio saja. Gitu. 1 halaman folio ditulis tangan. Anda wajib tulis tangan, gitu ya. 1 lembar folio saja. 1 halaman buka saja. Nggak perlu sampai belakang. Gitu. Cukup 1 halaman folio. Anda tulis apa yang Anda pelajari hari ini. Kenapa saya minta itu? Karena saya meyakini bahwa memang kita hidup di dunia teknologi informasi. Gitu. Apapun bisa kita ketik. Apapun bisa kita tulis, kita lebih cepat, kita lebih ringkas. Tetapi ketika kita menulis, kita sama saja melakukan 2 kali kegiatan yang sangat bermanfaat. Yang pertama, ketika Anda menulis, Anda akan memahami konteksnya, Anda akan memahami apa yang Anda pelajari sebelumnya. Kemudian dengan menulis, setidaknya saya meyakini 25% Anda akan memori itu tersimpan di kepala Anda. Dan itu prinsip yang saya yakini. Gitu. Jadi saya pun masih belajar ya, saya masih belajar. Kalau saya belajar biasanya saya tulis di kertas, oret-oret itu, saya oret-oret itu. Jadi nanti kalau buat narasi di resume atau resume mata kuliah, resume mingguan, Anda nggak perlu nulis bagus rapih, itu nggak perlu. Saya tidak minta itu. Gitu. Konteksnya adalah saya ingin Anda membuka kembali, gitu ya, PowerPoint atau memahami apa yang saya sudah sampaikan, kemudian Anda tulis di kertas. As simple as that, gitu ya. Kalau ada gambar, Anda boleh gambar gitu. Anda boleh buat mind map gitu ya. Ini gambarnya, ini big data ternyata tersusun dari ini. Itu boleh. Contohnya nanti saya lihatin nih, Misalkan Anda ngomong nanti nih, Anda tulis nih, big data berarti tersusunan dari database. Gitu. Anda gambar-gambar itu boleh di kertas. Ada informasi, nanti Anda boleh tulis di sini. Info di kertas nanti ini ya, di kertas folio Anda ya, boleh bergaris. Kemudian sistem, kemudian Anda narasikan lagi database adalah ini, informasi adalah ini, sistem adalah ini. Kira-kira seperti itu. Itu wajib. Nanti saya buatkan linknya. Kalau memang saya lupa membuat link, biasanya sih saya nanti di minggu depannya, di minggu kedua Anda wajib mengumpulkan tugas itu. Karena itu saya ambil sebagai nilai untuk proses pembelajaran. Jadi biasanya ada 1 poin khusus namanya keaktifan kalau nggak salah. Itu yang saya nilai di situ. Nilainya nggak besar gitu, poinnya nggak besar, tetapi jika tidak dikerjakan, pengurangannya besar gitu. Jadi lucu ya. Kalau dinilai nggak terlalu besar poinnya, paling cuma 10 poin atau berapa poin gitu. Tetapi jika tidak dikerjakan atau tidak mengumpulkan, mungkin itu tidak menjadi poin yang sangat mengurangi nilai Anda gitu. Bisa 50, bisa 60, bisa 70. Yang harusnya nilai 100 karena dapat nilainya karena tidak mengerjakan resume, bisa saya kurangi 70, bisa saya 60, dan itu tidak ada di aturan itu. Itu menariknya gitu. Jadi Anda wajib meresum gitu, apapun itu. Nah, pengalaman di tahun lalu ternyata ada mahasiswa yang hobinya ngambil punya temennya gitu. Jadi Anda harus hati-hati gitu dengan teman Anda gitu ya. Anda ngambil dari punya temennya gitu ya. Di gambarnya diambil, ganti namanya, dikirim lagi. Padahal udah ditulis tangan gitu. Tapi mahasiswa sekarang tuh pinter-pinter. Nama temannya di crop. Nama temannya di crop, dikirim lagi, di-upload karena udah deadline gitu. Biasanya yang seperti itu saya tidak akan warning, saya tidak akan berikan punishment gitu ya. Tetapi tiba-tiba nilainya berkurang drastis untuk kedua-duanya gitu. Jadi dua-duanya mahasiswa atau tiga-tiganya jika sama 3 orang sekaligus,
maka saya tidak akan komplain. Saya cukup kurangin saja nilainya tanpa harus melalui pernyataan Anda. Saya nggak butuh pertanyaan Anda gitu ya. Pernyataan Anda, oh ini kok nilainya, kok jawabannya kok di copy gitu. Saya nggak bakal minta pertanggungjawaban, enggak. Gitu. Saya tinggal kurangin aja, tinggal nilainya dibagi 3. Makanya Anda harus berhati-hati untuk share tugas Anda gitu. Tugasnya gampang kok, resume itu sesuatu yang gampang. Anda wajib tinggal tulis saja di kertas folio A4, kemudian cerita saja di kertas tersebut. Anda boleh gambar, boleh cerita, kemudian difoto, kirim ke LMS. Sudah itu saja. Ada pertanyaan? Boleh? Kalau ada yang mau bertanya sekarang terkait dengan aturan-aturan. Kemudian untuk absensi, nah untuk absensi juga silakan saja absensi nanti mulai minggu depan saja ya, mulai minggu depan. Minggu ini saya permisif saja, saya absenkan. Mungkin yang kelas C nanti kita cross check kembali gitu ya. Absensi dilaksanakan di LMS gitu ya. Menunggu hasil keputusan bersama gitu ya. Hasil keputusan bersama saya dengan para ketua kelasnya. Nanti ketua kelas A, B dan C kita ngobrol. Sore saja kali ya, nanti sore kita ngobrol gitu ya, pakai Zoom. Kita cari jam kosongnya hari apa gitu. Kita cari kosongnya. Maka nanti digabung nih kelas A, kelas B, kelas C, kelas besar kita jadinya, nggak apa-apa gitu. Karena konsepnya sama gitu ya. Ngapain kita terpisah-pisah hari? Itu terkait dengan pelaksanaan perkuliahan kita. Oke. Silahkan siapa nih? Ada yang mau mana ini? Anggi Alicia. Mana Anggi Alicia? Saya ngambil minum dulu bentar. Saya, Pak. Oke. Anggi, mana Anggi? Oh, kan hilang kan? Kok nggak ada suaranya Anggi? Ada, Pak. Oke, Anggi, sorry. Saya mau tanya, boleh kamu ulang kembali pernyataan saya terkait dengan resume tugas itu seperti apa sih? Tidak bisa di crop atau diambil dari teman. Oh, nggak boleh diambil crop dari temannya. Kemudian, berapa ukuran kertas yang dipakai, Anggi? Apa kertas tipenya? Tinggalan lagi ya. Double folio nggak, Pak? Yes, double folio. Tapi berapa halaman, Anggi? Paling sedikit 2 halaman. 1 halaman. Cukup 1 saja. Iya, Pak. Oke, dah ya. Tolong diingat tuh, reminder. Tadi baru saya ngomong sebentar aja udah ada yang miss nih, mispersepsi. Oke. Tolong di reminder untuk itu. Untuk absensi juga seperti itu tadi, tolong diingat lagi, absensi di LMS tapi menunggu jadwal fixnya. Minggu ini belum fix jadwalnya, saya belum ketemu. Saya kira tuh pertemuan kita tuh akan mulai di minggu depan gitu ya. Ternyata saya salah gitu. Ternyata saya salah. Oke, kita akan coba ngobrol lagi nih era of big data gitu. Apa sih big data gitu? Kenapa semua orang ngomongin big data gitu? Ini bacanya data ya, bukan data gitu. Big data. Kita sekarang suka latah istilah gitu. Saya bilang kita ini sekarang orang yang gampang latah istilah. Semua pimpinan negara, semua pejabat, semua sampai Pak Lurah aja kita ngomong, kalau pembukaan opening speech kegiatan itu biasanya ngomong kita masuk era big data gitu. Apa sih big data gitu? Kenapa ini menjadi sebuah fenomena gitu? Bacanya bukan big data tapi big data. Jadi kalau udah ikut kuliah saya, Anda wajib berubah kalimatnya. Kemudian
dalam big data tadi, fenomena big data, kita akan ngobrolin beberapa hal. Yang pertama databases, IS yaitu information system, dan AI, artificial intelligence. Ini beberapa hal yang mau kita bahas hari ini. Apa itu file, apa itu database, apa itu big data, apa itu IS dan AI. Kita akan ngobrol ini. Sebelum ngomongin itu deh. Oke, sebelum ngomongin itu saya mau bertanya sedikit. Apakah dalam konsep big data, apakah Anda pernah merasakan konsepnya big data itu? Saya mau tanya dulu deh. Menurut Anda big data itu seperti apa sih? Simpel ya pertanyaannya. Apakah big data itu sudah Anda rasakan? Atau Anda menjadi orang yang di tracking oleh big data? Jadi kegiatan Anda diambil oleh big data. Tanya saya simpel tuh. Siapa yang mau berani jawab? Nah, tidak salah ya menjawab itu ya. Jangan pernah khawatir untuk salah. Diketawain temannya, nggak boleh ada seperti itu. Jawab saja kira-kira. Apa yang mencerminkan, wah ternyata kehidupan saya ini menjadi objeknya big data gitu. Kalau belum ada yang terbuka, saya bukakan konsep seperti ini. Google Maps. Siapa yang tidak pernah pakai Google Maps? Siapa yang tidak pernah pakai Google Maps? Pertanyaan dibalik nih. Harusnya tidak ada dong. Harusnya tidak ada orang yang tidak pernah pakai Google Maps. Apakah Anda sadar bahwa kehidupan pribadi Anda diikuti? Anda mahasiswa nih padahal nih. Anda bukan pimpinan, bukan pejabat negara, bukan menteri, bukan presiden bahkan. Tetapi Anda sebagai mahasiswa, Anda itu diikuti. Google tahu rumah Anda, Google tahu kampus Anda, Google tahu rumah pacar Anda, Google tahu apa yang Anda kendarai setiap hari. Percaya nggak sih dengan hal-hal seperti itu? Di-unmute ya, tolong di-unmute. Kita ngobrol aja deh. Kita ngobrol. Percaya, Pak. Percaya. Nah, Rangga, saya mau tanya kamu di Rangga. Kira-kira apa yang meyakini kamu bahwa kehidupan sehari-hari kita, padahal kita seorang mahasiswa nih, tapi kita dikuntit gitu ya, kita diikuti. Gitu. Izin menjawab, Pak, mungkin karena orang tuh bisa melacak keberadaan kita gitu. Jadi kita berasa kayak diikuti karena ada aplikasi Google. Pertanyaan saya lagi, Yunita. Thank you, Yunita. Jawabannya bagus tuh. Orang bisa tahu aplikasi. Kira-kira ada nggak sih aplikasi kayak gitu nggak perlu bayar? Dan Anda bisa ngecek gitu, diri Anda sendiri, data Anda. Ada nggak? Ada nggak aplikasi atau sistem yang kita bisa pakai kapan saja, gratis, untuk men-tracking kehidupan pribadi kita? Atau teman kita? Ada, Pak. Ada. Ada lagi yang tidak tahu? Kita lihat ya. Sekarang kita lihat. Namanya Google Timeline. Saya pakai account saya nih. Kita buka Google Timeline namanya. timeline.google.com. Bentar ya, saya benerin dulu internet saya. Mungkin agak terputus sebentar. Ini loadnya tinggi sekali. Oke, boleh. Nah, nanti Anda buka. Nanti Anda buka timeline.google.com. Make sure emailnya email yang ada di handphone Anda gitu. Nah, dari sini nih. Di sini kita bisa lihat daerah yang pernah saya lalui selama saya hidup. Kelihatan semuanya. Saya pernah ke Cina, saya pernah ke Filipina, Malaysia, Singapura, Padang, Jambi, apa nih daerah mana? Saya lupa. Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung banyak sekali, Jawa Timur, Bali, Makassar. Nanti Anda cek. Dan Google tidak hanya itu. Google menyimpan data pribadi saya dari tahun berapa nih? Saya mau cek 2015, apakah ada data pribadi saya? Saya cek ya. Ternyata ada gitu ya.
Dari Januari 2016, Google men-tracking kehidupan pribadi kita. Januari 2016, at least sudah berapa tahun tuh? Sekarang 2021, artinya 5 tahun Google sudah menguntit kehidupan pribadi kita. Ya, Google sudah mengikuti kehidupan pribadi kita sejak tahun 2016. Ini kos-kosan saya gitu ya, selama saya di Bandung gitu ya. Saya jalan kaki, kos-kosan saya tuh, lihat tuh. Google tahu saya sering jalan kaki gitu ya, selama 4 jam. Kemudian saya nyetir 3 jam. Saya juga nggak tahu nih, nyetir apa disetirin gitu ya. Saya jalan kaki 210 meter, berjalan. Dan ini terlalu detail buat saya. Terlalu detail. Pengemudi 250 meter, berarti naik angkot kali ya. 2016, kemudian di 7 Januari, semua kehidupan pribadi kita bisa tertracking. Ini saya hobi jalan, saya hobi lari, 1 kilometer, kemudian saya bawa mobil, jalan lagi ke GSG Polinela, jalan lagi. Bahkan catatan pribadi kita pun, kalau Anda hobinya nulis mencatat diary gitu ya, diary kehidupan Anda pribadi, Anda nggak pernah nyatat seperti ini gitu ya. Saya berada di 5 derajat 20 lintang utara gitu ya, nggak ada yang sampai seperti itu gitu. Tetapi Google melakukan hal ini. How could it be gitu? Kenapa ini bisa terjadi? Gitu. Pertanyaan saya seperti itu. Ada yang bisa jawab saya? Pertanyaan tadi, kenapa Google mengumpulkan ini? Pertanyaan pertama. Sebelum kita ngomongin big data, big data teori ini nanti Anda bisa baca. Tapi saya pengen mengajak Anda untuk berpikir kritis dulu. Kenapa Google melakukan hal ini? Storage-nya besar ya, storage-nya besar 1 orang loh, 1 orang dari tahun 2016. Mungkin ada lagi yang dari 2013, 2012, mungkin saja ada. Tapi kenapa Google melakukan hal ini? Yang bisa jawab? Sebentar saya pindah koneksi dulu ya. Mungkin terputus sebentar. Oke, we'll back again. Siapa yang mau jawab nih? Alifa mana Alifa? Alifa Rahmanita. Alifa, kenapa Google melakukan hal ini? Gimana sih cara melihat? Ya, Pak. Pada dasarnya kan Google memang mengetahui posisi kita melalui lokasi yang ada di misalnya kayak smartphone. Nah, itu mengetahui kita posisi di mana kita, terus itu berfungsi untuk sebagai seperti dokumentasi seperti itu, Pak. It is from your viewpoint, right? Ini Biar dari sudut kita pandang. suatu saat nanti mengetahui. Iya. Ini dari perspektif kamu dong pasti kan, supaya kita bisa ngecek masa lalu kita gitu kan. Tapi pertanyaan saya, siapa sih yang ngecek masa lalunya dengan melihat saya tanggal 7 Januari saya jalan-jalan sama pacar saya kemana? Ada nggak sih gitu? Kayaknya kecil deh. Tapi thank you Alifa. Saya pengen dengar pendapat lain dari Rahma. Mana Rahma? Rahma Agustin. Rahma. Iya. Menurut kamu deh, kenapa Google melakukan hal ini? Kenapa Google melakukan pengambilan data secara terus-menerus? Nggak apa-apa ya, salah juga ya. Ingat, saya selalu ngulang-ngulang hal itu. Salah juga nggak apa-apa. Tapi yang penting Anda tersampaikan pendapat Anda. Mana Rahma? Kalau menurut saya ya Pak ya, Google melakukan itu tuh untuk itu apa namanya Pak? Kalau ketika kita apa namanya di suatu lokasi yang tidak diketahui itu tuh di titik terakhirnya Google tuh tahu, jadi kalau kita hilang gitu loh Pak. Oke, back again, it is from your viewpoint. Ini dari sudut pandang Anda gitu. Thank you, tapi Rahma, bagus kok jawabannya. Itu benar. Supaya kita Google tahu di mana titik terakhir kita gitu ya. Satu pertanyaan lagi, mudah-mudahan bisa jawab nih. Kenapa Google melakukan pengumpulan data?
Siapa yang berani jawab? Di-unmute ya, boleh di-unmute saja. Salah nggak apa-apa. Saya pengen, kalau nggak ada yang berani ngomong, saya minta Dedi Surahmin, sorry. Dedi, udah benar belum mic-nya? Kalau menurut saya itu Pak, kenapa Google melakukan Betul, pengumpulan data. secara terus itu kalau semisal kita kehilangan salah satu perangkat kita masih bisa mengecek perangkat tersebut lewat akun Google kita, Pak. Masih sudut pandang yang sama, tapi benar gitu ya. Tapi benar. Google melakukan itu supaya kalau handphone kita hilang ketemu gitu ya. Betul, itu bisa dipakai. Tapi balik lagi, itu masih sudut pandangnya dari sudut pandang kita. Sudut pandang bagaimana kita melakukannya. Tetapi harusnya kita bisa rubah lagi viewpoint-nya, kita tambah lagi sudut pandangnya lebih luas lagi. Kenapa Google melakukan hal ini? Coba Anda berpikir sebagai Google gitu. Investasinya besar loh, investasinya besar. Ngumpulin data, artinya kita harus mengkonsumsi hard disk sebesar berapa ribu tera untuk seluruh penduduk dunia. Gitu ya. Harga handphone berapa sih? Gitu ya. Harga handphone berapa sih? Murah. Gitu ya. Handphone itu harganya murah. Gitu. Tetapi fitur yang kita dapat itu luar biasa sekali. Coba Anda punya uang 12 juta saja atau beli handphone yang 5 juta, apakah Anda bisa bangun sistem sendiri, satelit, GPS, kemudian bangun infrastruktur komunikasinya, bisa teleponan, bisa video call dengan orang di Amerika gitu? Tentunya tidak mungkin gitu ya. Tentunya tidak mungkin gitu ya. Google memberikan gratis sistem operasinya yaitu Android gitu ya kepada kita semua. Gratis, itu saya bilang gratis gitu. Bukan tanpa sebuah alasan gitu ya. Bukan tanpa sebuah reasonable statement yang ya udah yang penting dipakai gitu. Enggak. Dia punya misi yang lebih besar. Ada yang bisa jawab lagi nggak? Satu lagi deh, saya penasaran nih. Mudah-mudahan sudut pandangnya ada yang berbeda nih. Rahmat Dhani, mana Rahmat Dhani? Rahmat Dhani, adiknya Ahmad Dhani, tapi pakai R, racing berarti. Rahmat, silakan Rahmat, dia unmute. Mana Rahmat? Oh, hilang. Ya, kedengeran nih Rahmat? Oh, putus ya. Saya boleh, Pak? Boleh dong, boleh. Oke, jadi menurut saya, sebentar tadi ke pertanyaan, mengapa Google melakukan ini Pak ya, pengambilan data gitu Pak ya? Yes. Ya, jadi dengan begitu kan ada banyak data yang dikumpulkan sehingga menjadi data yang besar atau big data itu tadi, dan itu nanti big data nanti dianalisis oleh Google untuk semisalnya pengembangan sistem mereka atau pengembangan setiap aplikasi yang di development oleh pihak Google sendiri, yang fungsinya balik lagi untuk user kepada pengguna. Nah, nanti juga bakal terus seperti itu, semisal Google ini mengambil data kita yang kita kunjungi misal ke suatu tempat yang itu belum pernah dikunjungi. Nah, nanti dengan ada data kita di situ, itu bisa lebih dieksplor lagi ke situ, Pak. Oke, itu jawaban yang sangat tepat. Thank you, Febri. Kenapa Google mengumpulkan big data tadi? Data-data, informasi semua dikumpulin jadi big data. Formatnya tidak karuan gitu ya. Formatnya tidak terstruktur bahkan. Lokasi, foto gitu ya. Kenapa gitu ya? Hampir benar tadi Febri itu udah dikit lagi, tapi balik lagi viewpoint-nya ke mahasiswa lagi gitu. Viewpoint pribadi lagi. Tujuan utamanya adalah mereka membuat personalisasi. Personalisasi gitu. Contohnya gini, misalkan Dwi Elia gitu ya. Dwi Elia suka mampir ke street boba gitu ya. Naik motor gitu dari kos-kosan, seret,
ke street boba gitu, atau ke warung kopi di mana gitu. Besoknya pada keesokan harinya, saya meyakini bahwa besok si Dwi Elia akan menerima banyak iklan, entah itu di Facebook, entah itu di YouTube, iklan yang relevansinya sangat erat dengan dia. Nanti ada iklan boba, terus ada iklan tea, terus ada iklan es krim, terus. Kalau ada yang suka ngomongin NFT gitu ya, cryptocurrency gitu ya, suka buka web cryptocurrency atau Google search di cryptocurrency, besoknya iklan itu terus gitu. Itu satu poin gitu ya, satu viewpoint gitu yang sudut pandangnya dari Google gitu. Jadi Google membuat lebih personal Anda. Kemudian di masa mendatang, mungkin benar kata Febri gitu ya, dia akan membuat fitur yang jauh lebih baik gitu ya. Yang tujuannya adalah membuat kita sangat bergantung sekali dengan perangkat tersebut. Dengan ketergantungan kita tersebut, maka Google bisa banyak melakukan hal apapun. Apakah ini salah? Bukan. Ini bukan sesuatu hal yang salah gitu ya. Ketergantungan pada suatu produk, ketergantungan pada suatu sistem itu bukan sebuah masalah gitu. Tetapi buat saya pribadi, saya melihatnya akan menjadi sebuah dampak yang besar gitu ya. Contohnya nanti kalau memang dia berkuasa secara penuh gitu ya. Kalau kita tidak bisa berpergian tanpa Google Maps, misalkan ke satu tempat yang baru, gitu. Kalau dulu kita bereksplorasi hal yang biasa ya. Sekarang kita harus pastikan ada sinyal nggak, ada Google Maps nggak. Kalau suatu saat Google Maps kita harus membayar sejumlah uang, saya yakin seluruh orang di dunia pasti akan bayar-bayar aja gitu. Padahal teknologi yang lain ada gitu, tapi karena itu sudah personal sekali gitu ya, sudah mature sekali, udah hal yang luar biasa. Makanya saya bilang dari viewpoint-nya yang lain selain viewpoint diri kita sendiri, pemanfaatan big data itu besar banget gitu. Bisa untuk iklan, bisa untuk marketing, balik lagi mirip iklan, bisa untuk menjual jasa yang lebih besar, bisa untuk meningkatkan kapabilitas sebuah organisasi, bisa saja gitu ya. Contohnya apa? Kalau perusahaan yang nggak tercantum di Google biasanya reputasinya jelek gitu. Biasanya gitu. Kalau kita mau search nama kampus misalkan Polinela, ada nggak sih di Google gitu, kita search, ternyata ranking pertama di Google. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa tingkat keeksistensian di dunia maya gitu ya. Bahkan seperti itu, Google itu dianggap sudah seperti itu, se-establish itu gitu. Itu baru satu produk yang kita pakai di era mendekati industri 4.0 ini gitu. Google gitu. Ada lagi yang lain? Banyak banget gitu. Industrial yang lagi. Contoh lagi, sebelum kita ngomongin banyak slide ini gitu ya, ini panjang nih slide-nya panjang sekali. But it's okay gitu ya, kita ngobrol aja gitu ya. Katanya sih big data itu adalah data yang besar gitu ya, kompleks, nggak bisa diproses dengan teknologi konvensional biasa gitu ya. Seperti di BMS itu nggak mungkin gitu, itu nggak mungkin bisa dilakukan pakai untuk mengolah big data gitu. Katanya expertise ini kan slide lama nih, slide tahun 2018. Slide 2018. Kata beberapa expert sih berekspektasi bahwa akan ada peningkatan sebanyak 20 kali lipat gitu, 20 kali lipat di tahun 2012 dan 2020. Artinya di masa tahun lalu gitu ya. Jumlah penggunaan big data itu besar banget. Ada yang bisa kasih contoh kaitannya dengan pinjol itu seperti apa? Kita lagi masuk era pinjol ya. Bagaimana kaitannya big data dengan pinjol? Ada yang bisa bantu nggak? Kenapa sih pinjol saya bilang itu salah satu part of-nya big data gitu? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira apa sih maksudnya pinjol gitu, pinjaman online? Ada yang pernah pinjol? Nah, pertanyaan saya sekarang dibalik lagi. Ada yang pernah pakai, mahasiswa ada yang pernah pakai pinjol nggak? Jangan masukin nomor telepon saya ya. Kalau pinjol gitu. Saya sering diteror oleh, kenapa Febri? Silakan Feb. Enggak Pak, enggak pernah. Oh enggak pernah, kirain saya kamu ininya apa? Yang tukang tagihnya. Enggak ya. Jangan ikut-ikutan deh era-era pinjol gitu ya. Kebutuhan mahasiswa kayaknya belum perlu deh sampai tahapan pinjol gitu ya. Dulu ada mahasiswa saya hobinya pinjol gitu, dan saya yang diteror gitu. Saya dimarah-marahin gitu. Loh, kenapa marah-marahnya ke saya gitu? Untuk saya memahami konteksnya gitu. Pinjol itu kenapa pinjol bisa nelponin orang-orang teman-temannya gitu.
Karena balik lagi dia memanfaatkan teknologi big data. Dia memanfaatkan teknologi big data. Jadi ketika si pengguna atau si peminjam tadi atau debitur ya istilahnya. Si debitur tadi meminjam sejumlah uang, kemudian dia menginstal sebuah aplikasi. Dari aplikasi tersebut, si aplikasi pinjol tadi akan mengambil seluruh log telepon, membaca galeri Anda, membaca WhatsApp Anda jika memungkinkan ya, mungkin bisa sekarang. Kemudian membaca SMS Anda, SMS walaupun yang dipakai ya, sekarang siapa sih yang pakai SMS gitu. Membaca WA call Anda gitu. Dan selama dia menginstal aplikasi dengan permission-nya banyak sekali, maka handphone Anda secara de facto itu sudah dikuasai oleh si pinjol tadi. Makanya pinjol bisa membuat sebuah visualisasi, membuat grafis gitu ya. Handphone ini suka nelponin dosennya 25 menit. Mahasiswa handphone ini suka nelponin orang tuanya selama 20 menit. Jadi dia tahu gitu ya. Dan trennya di teknologi 4.0, seorang tukang tagih itu namanya Debt collector, Pak. Garit. Ternyata yang para debt collector sini yang membantu menjawab. Menurut debt collector zaman sekarang canggih gitu. Dia menekan pada psikologis gitu ya. Karena kalau ditagih langsung orangnya mungkin bisa matiin handphone. Tetapi kalau yang ditagih ada circle-nya, orang tuanya, gurunya, dosennya, temennya. Kalau ditekan dari berbagai sisi aspek, maka si peminjam tadi pasti secara ini mendapatkan rasa malu, sungkan, akhirnya membayar. Bayarannya bukan hal yang murah gitu ya. Dia bunganya saja sudah di luar OJK gitu ya. Standarnya OJK kan nggak segitu gitu katanya. Ada yang bunga 100%, 200%, semau-maunya. Kalau dia nggak bayar, dia bisa melakukan hal yang tindakan yang lebih gila lagi gitu ya. Dia akan sebarkan foto-fotonya gitu ya. Yang pakai hijab bisa aja disebar-sebarkan tanpa hijab. Yang punya chat aneh-aneh bisa disebarkan kemana-mana gitu. Karena balik lagi, dia punya kendali penuh untuk data Anda. Makanya saran saya jangan pernah main-main dengan menginstal aplikasi yang tidak jelas. Gitu. Nanti yang di semester ini, semester 5 gitu ya. Mata kuliah saya tuh keamanan informasi, tapi ada masih jauh lah 1/5 gitu. Di mata kuliah keamanan nanti mahasiswa belajar membuat aplikasi kayak pinjol gitu. Kita akan belajar buat aplikasi kayak pinjol tuh nanti kakak tingkat Anda seperti di minggu ketiga nanti. Dengan kuliah dengan saya, kita akan buat aplikasi pinjol. Aplikasinya bisa ngambil GPS, bisa ngambil log, bisa nelpon dari jauh pakai handphone Anda gitu. Bisa browsing pakai handphone dia tapi dari jauh, itu bisa kita lakukan. Kita bisa belajar di situ. Tujuannya untuk awareness gitu ya. Ternyata memang semudah itu membangun sebuah sistem, membangun sebuah aplikasi kayak gitu itu ternyata mudah gitu. Bukan sesuatu yang sulit, yang hacker perlu lakukan enggak gitu. Itu gampang. Sesuatu yang nggak perlu dipikirkan berat-berat gitu. Nah, tapi nantilah Anda masih punya waktu banyak belajar nanti dengan saya. Ini baru 1 slide ya, sudah berapa menit saya ngomong. Lama banget ya saya. Nah, next ya, kita next lagi nih. How to managing the files gitu ya, konsep dasarnya gitu. Ada sebuah database, gitu ya. Ada sebuah basis data gitu ya, yaitu kumpulan dari beberapa tabel pasti ya. Database tersusun dari beberapa tabel. Dari tabel tadi isinya row ada kolom ada bit ada binar. Gimana kita gambarinya? Oke, kita coba mulai gambarinya seperti ini. Ini konsep hierarkinya ya. Database tersusun dari beberapa tabel. Tabel pasti tersusun dari beberapa baris yang saling terkait. Beberapa record tadi, beberapa baris tadi tentunya berisi dari beberapa kolom. Kemudian kolom tadi isinya adalah karakter yang kita representasikan sebagai byte. Byte itu adalah representasi real dari binary 0 dan 1. Nah, ini kaitannya. Contohnya gini, database kemahasiswaan, database kampus misalkan. Ini ada tabel mahasiswa. Saya nggak bawa pena ya. Sebentar, saya ngambil pena saya dulu.
On Mikal berani. Kalau pilihannya ya. Kalau pilihannya ya. Ini layar. Oke, nih dia. Ini pada saya udah ketemu nih. Contohnya kita akan buat tabel sistem namanya database akademik. Di sini ada tabel mahasiswa. Nanti Anda akan realnya belajar lagi lah. Ini ada tabel dosen, ini ada tabel mata kuliah. Oke, clear ya? Database tersusun dari beberapa tabel. Ini tabel-tabelnya. Tabel-tabelnya. Kemudian ini adalah database-nya. Database tersusun dari beberapa tabel. Kemudian kalau kita ngomongin tabel mahasiswa, berarti ada di sini, kita buat ini lebih deep lagi ya. Ini ada nama mahasiswa. Ini ada jenis kelamin. Ini ada alamat. Contohnya adalah NPM-nya 001, nama Ali. Alamat Raja Basa. Nomor 002 Bambang. Nama orang zaman dulu banget ya, Ali Bambang. Rumah di Tanjung Karang. Nah, yang saya bilang tadi, tabel ini, si tabel, itu tersusun dari beberapa row. Inilah yang disebut dengan row. Garis. Satu row tersusun pasti dari beberapa kolom. Nah, ini namanya kolom. Nah, isi dari pertemuan baris dan kolom itu namanya bit atau karakter. Wah, jadi susah ya. Tapi itulah gambaran dari sebuah sistem database. Oke. Nah, database tadi tersimpan dalam sebuah media penyimpanan gitu. Kalau ini zaman dulu deh. Zaman dulu namanya hard disk. Hard disk itu nih ya. Tipe-tipe data nih kalau database bisa disimpan dalam bentuk hard disk tadi, CD, title, term paper dan lain-lainnya. Kemudian yang tadi, yang contoh tadi, record itu adalah contohnya adalah nama mahasiswa, ID, nama, alamat, itu adalah baris. Kolomnya adalah tadi yang saya bilang. Nah, kolomnya adalah yang ini. Oke, kita next lagi. Nah, sebuah database itu harus punya kuncinya atau primary key yang menjadi simbol satu-satunya. Pertanyaan saya adalah dalam sebuah tabel mahasiswa yang tadi ya, saya gambarin lagi. Ada ID, ada kelamin, jenis kelamin, kemudian ada nama, kemudian ada address atau alamat. Mana yang menurut Anda ini adalah bisa menjadi kunci utamanya atau primary key? Siapa yang mau bantu jawab nih kira-kira? Siapapun boleh jawab ya. Saya, Pak. Silakan, Muka Roma. ID-nya, Pak. ID. Kenapa ID Muka Roma? Boleh lebih detailkan nggak? Tapi benar, itu benar. Karena dia itu berbeda dengan yang lainnya. Datanya itu unik. Nih, yang kata Muka Roma adalah berbeda, different ways. Kemudian yang kedua syaratnya adalah unique, hanya satu-satunya. Kemudian di sini nama hanya ada Ali, Bambang,
Citra, Denny, ABCD. Namanya nggak ada yang sama. Kenapa ini tidak bisa menjadi sebuah primary key? Kenapa coba? Selain Mukaroma, thank you Mukaroma tadi udah membantu menjawab. Kenapa nama-nama ini tidak bisa menjadi primary key? Ada Alif, Bambang, Citra, Denny. Kenapa tidak bisa menjadi primary key? Karena banyak Mungkin karena nama yang itu, Pak. Namanya kan banyak yang sama, ada yang tidak gitu loh, Pak. Oke, Kalau thank ID you. kan pribadi, punya pribadi. ID itu single dan tetap unik gitu. Prinsipnya gitu mungkin ya tadi ya. Thank you. Nah, mungkin saya bilang lagi nih, di masa saat ini hanya ada 4 nama ini dan mereka tidak saling sama. Tetapi kita tidak tahu bahwa sistem ini yang kita bangun adalah untuk masa yang jangka panjang, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun database tidak pernah berubah, itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar. Sehingga saya bilang, bisa saja nih, sama Ali, Bambang, Citra, Jok, Denny gitu ya, itu menjadi data yang berubah-berubah. Datanya mungkin nanti di masa mendatang ada namanya Denny lagi. Kemudian di tahun 2021 ada lagi namanya Denny dan Ali. Sehingga ini tidak bisa kita jadikan sebagai unique number atau biasa yang dikenal dengan key field atau primary key. Key field atau primary key. Makanya tadi bilang tuh harus unik dan berbeda. Di masa sekarang mungkin cuma ada 4 nama dan tidak saling sama. Fine, tapi nggak tahu 20 tahun lagi seperti apa. Makanya Anda sebagai seorang perancang sistem di masa mendatang, Anda harus pintar memproyeksikan kira-kira di masa mendatang seperti apa. Oke, next lagi. Ini namanya DBMS. Tadi kita ngomongin ada database, ada tabel, ada baris, ada kolom. Sekarang software-nya ada nggak sih? Sistemnya apa sih? Kita ngomongin aplikasinya lah. Namanya DBMS, Database Management System. Kenapa perlu sebuah sistem untuk mengolah tabel tadi? Gitu ya? Karena kita yakini bahwa akan ada muncul data yang redundant. Kalau kita pakai Excel, bisa nggak nyimpen data? Bisa. Google Form bisa nyimpen data nggak? Bisa gitu ya. Bisa sekali gitu ya. Tetapi ketika ada orang mengisi data tersebut sebanyak 2 kali tanpa disengaja, namanya Google Form ya, kita ngisi lagi, tersimpan di sebuah sistem basis datanya dalam bentuk spreadsheet atau Excel, tetapi pencarian kita untuk mengolah data nanti itu akan menjadi hal yang high effort. Gitu. Effortnya besar banget. Gitu. Makanya kita butuh sebuah sistem namanya DBMS. Kemudian kalau kita pakai DBMS dibandingkan penyimpanan pakai Notepad, penyimpanan pakai Excel, pakai Word, kemudian disimpan di galeri WhatsApp, chat gitu-gitu, itu juga bisa bilang bisa untuk nyimpen database, bisa. Gitu. Tetapi dari sisi kecepatannya, kalau kita mencari itu akan lebih lambat dibandingkan kalau kita pakai DBMS. Nanti contoh DBMS saya lihatin ya. Kemudian ada data integritas. Data integritasnya adalah artinya akurat, konsisten, dan selalu up to date. Kalau memang ada proses pemutakhiran. Ada lagi konsep yang keempat namanya timelines. Timelines artinya kecepatan dan efisiensinya memastikan bahwa data yang disimpan itu adalah sesuai dengan kebutuhan saat itu. Yang selanjutnya adalah memudahkan untuk proses sharing data atau sharing informasi. Next lagi, ini beberapa saja, tambahan lagi bisa memudahkan untuk perawatan. Ada teknologi baru namanya DBMS bisa memforecasting, bisa meramalkan kira-kira penjualan mobil di masa mendatang seperti apa sih? Kalau melihat trennya sekarang itu bisa dilakukan di DBMS. Kemudian meningkatkan keamanan. Knalpotnya sebentar ya. Udah pergi motornya, berisik sekali. Nanti kalau kalian ke kampus dilarang menggunakan knalpot seperti itu ya. Nah, 3 prinsip database komponen nih. Yang pertama adalah data dictionary. Ada penggunaan database management system. Yang selanjutnya adalah bisa melakukan report generator gitu. Bisa membuat laporan, bisa di-print. Contoh DBMS, nah, kita balik lagi. Contoh DBMS itu apa aja sih? Nanti tolong dicari di internet, Anda akan ketemu di mata kuliah selanjutnya namanya
Contoh ya, contoh penggunaannya adalah MySQL, MariaDB. Kemudian contoh selanjutnya ada lagi SQL Server, ada lagi Oracle, ada lagi Postgre. Ini adalah contoh-contoh dari DBMS. Fiturnya apa aja tadi? Ya ini. Bisa melakukan data dictionary, pengumpulan informasi, ya maksudnya bisa mendefinisikan. Contohnya, kalau nama itu fungsinya untuk apa sih? Alamat itu untuk apa? Kemudian jenis kelamin itu deskripsinya seperti apa? Apakah dia menggunakan string, integer, dan sebagainya. Tipe datanya ya. Dan disimpan ke dalam sebuah fitur ini namanya DBMS. Next lagi. Nah, orang yang atau petugas atau siapapun yang mengendalikan DBMS tadi, petugasnya namanya DBA, Database Administrator. Tujuannya siapa sih? Ngapain dia? Berkoordinasi untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan terkait dengan kebutuhan organisasi database. Nah, di dalamnya mereka harus mempunyai kemampuan untuk merecover, melakukan integrity check, security check, availability, reliability, dan performance. Mudah-mudahan yang bahasa Inggrisnya kurang bagus, kurang memahami, dibaca lagi nanti slide-nya ya. Slide-nya kayaknya sih bahasa Inggris semua, tapi dari Pak Eko juga udah biasa kan ya. Ini model-model database. Model-model database ada yang hierarki, nanti saya jelasin lagi hierarki. Hierarki itu seperti apa. Ada lagi database yang modelnya model jaringan gitu ya, network database gitu ya. Kemudian ada lagi model yang umum dipakai di dunia sekarang, namanya relational database. Model yang saling berelasi. Ada lagi, satu lagi kalau nggak salah, object oriented database. Nah, jadi ada 4 nih. Ada network, ada relasi, ada OOD atau object oriented database, dan satu lagi ada namanya hierarchical. Semua punya keuntungan dan kelebihan pastinya. Semua punya karakteristik masing-masing. Yang satu pakai model hierarki, jaringan, relasi, OOD. Tetapi kenyataannya di dunia sekarang fokus kita masih menggunakan tabel yang database relasional. Dunia sekarang masih pakai relasional gitu. Walaupun saat ini untuk ngomongin konsepnya big data itu udah ngomongin OOD atau object oriented database. Jadi di database tersebut tidak hanya ngomongin tipe data yang string, integer gitu, enggak. Tetapi nanti ngomongin block, big lot of object gitu ya. Jadi nanti ada video bahkan disimpan ke database, hal yang luar biasa gitu. Kemudian tentunya PDF, PPT, Word itu object oriented seperti database yang digunakan oleh Google, itu namanya object oriented. Nah, ini kalau relational itu seperti ini. Ini saya bahas satu saja dulu. Anda wajib baca yang sebelumnya karena ini yang bakal Anda pelajari selama 3 tahun nanti. Jadi relational itu adalah grow out-nya gitu ya. Jadi perkembangannya dari konsepnya hierarki dan network gitu. Jadi dulu ngomongnya sih hierarki gitu ya. Kalau kayak di kecamatan gitu ya. Kalau Anda mencari dokumen kelahiran atau catatan sipil di kecamatan kan biasanya petugas kecamatan itu buka lemari gitu ya. Lemari tahun 70. Di dalam situ ada beberapa kotak ya, ada beberapa baris gitu ya. Anaknya Pak siapa gitu. Oh, anaknya ini dari kecamatan ini, dari desa ini, dia bisa lihat. Dari desa tersebut nanti dicari lagi belangkonya gitu. Terus turun ke bawah sampai mendetail gitu. Nanti di situ keluarlah catatan sipil Anda gitu. Namanya ini, anaknya Pak siapa, tanggal berapa lahir. Itu kita bisa bilang database? Bisa. Nah, konsep seperti itu namanya hierarchical gitu. Konsepnya namanya hierarki. Gitu. Tapi kalau network beda lagi gitu. Kalau network itu seperti ini nih ngomonginnya nih. Satu kegiatan atau satu entitas itu sangat berelasi dengan entitas lainnya. Oke. Sekarang kita lebih deep lagi deh ngomongin relasional gitu. Relasional itu yang umumnya dipakai sekarang biasanya namanya relasi, artinya ada yang saling keterhubungan. Yang bisa menghubungkan berbagai tabel tadi namanya primary key.
kemudian primary key tadi, itu pasti ada di dalam sebuah tabel yang saling berelasi atau files yang lain-lain. Konsep relasi akan lebih fleksibel karena dia menggunakan bahasa yang sama. Jadi ini kita sebut dengan sebuah bahasa namanya struktur query language, SQL. Struktur query language. Beberapa DBMS yang besar gitu ya, yang dipakai di enterprise besar ada Oracle, Informix, Sysbase. Ini beberapa aja nih. Yang saya sering dengar sih Oracle sekarang. Yang lainnya udah jarang kedengaran. Kemudian ada juga untuk yang komputer rumahan, kelas komputer rumahan gitu ya. Bisa pakai Access atau Paradox. Paradox nggak pernah dengar sih saya. Tapi umumnya biasanya pakai Access, kalau enggak MySQL gitu. MySQL juga bisa untuk yang large, bisa gitu. Tergantung kemampuan saja. Itu terkait dengan relational database. Kemudian ada lagi nih yang konsepnya lebih luas lagi, namanya multidimensional database. Wah, apa lagi nih gitu ya, multidimensional. Jadi yang saya bilang tadi, ketika kita melihat sebuah objek itu jangan dari satu sudut pandang gitu ya. Jadi multidimensional itu mengajarkan Anda untuk melihat sebuah data itu dalam berbagai perspektif. Contohnya gini. Bentar saya mute dulu, kayaknya ada distorsi balik. Sorry, Emia Sumanti bisa di mute dulu nggak? Soalnya suaranya balik ke saya. Saya nggak bisa kendalikan dari sini. Emia, oke, thank you Emia. Nah, multidimensional database nih, konsepnya gini. Dia itu membaca sebuah data gitu ya, dari berbagai sudut pandang. Contohnya gini, ini kita lihat nih kubikel ini, kita lihat kubikel ini. Contohnya produk dengan kode 895. Ternyata di 895 ini adalah siapa saja yang ownership-nya. Kalau kita lihat di sini dia punya si Chris Amaria. Tetapi kalau kita lihat 1306, data yang berbeda dengan di bawahnya, opposite-nya. Itu merupakan LCD monitor yang dibuat pada tahun berapa. Ya. Kemudian ini di bulan apa. Nah, multidimensional gitu. Tujuannya untuk apa sih orang dibuat kayak gini? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk biasanya pengambilan sebuah keputusan yang menggunakan data yang besar sekali dan kompleks. Maka dibuat dalam bentuk konsep seperti ini. Siapa yang sering pakai ini gitu ya? Yang sering pakai ini biasanya teman-teman dari orang-orang marketing yang ingin melihat sebuah data, kemudian teman-teman dari jurusan saintifik murni gitu ya, kayak kimia, MIPA gitu ya. Mereka melihat sebuah data besar gitu ya. Mereka melakukan uji coba RNA, DNA. Saya pernah lihat gitu. Diambil gambarnya RNA, DNA, kemudian diputer-puter gambar grafik detail database-nya. Kemudian dia melihat sebuah fenomena biasanya. Nah, itu namanya multidimensional database. Apakah kita pakai? Mungkin kita akan pakai, tetapi tidak sesering kita ngomongin relational database. Itu terkait multidimensional ya. Nah, ini perbandingannya tolong dibaca lagi nih. Ya. Kemudian data mining ini satu bahasan lagi saja sebelum kita closing. Ingetin saya kalau di jam 8.50 ya, karena kalian ada kuliah kalau nggak salah jam 9 ya. Tolong di reminder kalau udah 8.50 gitu. Jadi data mining itu apa sih gitu ya? Data mining itu kenapa ini menjadi sebuah fenomena lagi gitu. Data mining itu sebuah proses mengekstrak, gitu, ekstraksi sebuah informasi atau mengekstrak sebuah data untuk menghasilkan sebuah wisdom konsep. Data mining gitu ya. Kenapa data mining ini perlu? Gitu. Karena kadang-kadang kita pengen tahu, kita pengen lihat nih. Misalkan gini, saya punya database. Saya pengen buat kebijakan pemberian beasiswa untuk seluruh mahasiswa di Politeknik Negeri Lampung, misalkan. Itu misalkan. Apa yang bisa saya pertimbangkan tanpa harus melakukan wawancara satu persatu. Gitu. Dengan data yang dimiliki, saya bisa mengidentifikasi. Hal yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi dulu dan menghubungkan semua database. Berarti saya harus kumpulin database akademik, kemudian database kegiatan kalian selama di kampus, database mungkin jika dapat database kependudukan yang ada di Disduk Capil misalkan. Ini misalkan kita ngomongin secara garis besar.
Kemudian saya melakukan fusion gitu ya, menggabungkan data gitu ya, dan melakukan pembersihan, cleansing. Saya hubungkan dari 3 sumber data tadi, di Dukcapil, akademik, sama kegiatan rutin di jurusan. Kemudian saya punya dari proses penggabungan tadi, dari fusion tadi, kemudian dibersihkan tadi jika ada data-data yang kotor. Data kotor tuh gini contohnya, alamat gitu ya, tanggal lahir deh, sering-sering salah itu ya. Biasanya kan ada di sistem tuh ngomongin date, month, years ya, DD, MM, YYY gitu. Kadang-kadang ada yang nulisnya pakai garis miring, ada yang pakai strip. Karena balik lagi, pembuatan sistemnya tidak menggambarkan kemudahan akses untuk itu. Makanya perlu dibersihkan dulu, disamain dulu formatnya tanggal lahir. Kalau pakai garis miring semua. Kalau pakai strip semua. Kita bersihin dulu. Setelah itu, setelah saya melakukan fusion sama pembersihan data, maka hal yang saya lakukan adalah mengambil data dan metadatanya. Kalau foto, kita ambil metadatanya. Kalau sifat datanya string, kita ambil datanya, informasi. Nah, kemudian saya transport data tadi ke dalam gudang data, atau kita sebut dengan data warehouse. Data warehouse-nya nanti jadi seperti ini. Hal yang saya lakukan tadi, data fusion, data cleansing, kumpulin metadata, transport. Kemudian terkumpullah dalam sebuah data warehouse, gudang data. Saya bisa melakukan berbagai pola gitu ya, bisa pakai metode regresi, gitu. Jadi menurunkan formulasi matematis, gitu. Atau pakai klasifikasi gitu. Paling mudah sih metode klasifikasi gitu. Contohnya, data mining itu ada di sini. Nanti Anda cobain lah, minggu depan kita cobain cara membuat regresi gitu. Atau pakai klasifikasi. Dengan klasifikasi gitu ya, saya buat pembobotan, kita cari polanya gitu ya. Ternyata untuk memberikan beasiswa saya bisa cek dari 3 sumber data tadi. Kita lihat data akademik, berapa penghasilan orang tuanya, kemudian berapa nilai IPK-nya dalam 1 semester atau 3 semester terakhir, kalau memang di atas semester selanjutnya. Kemudian saya bisa lihat, saya minta data dari Disdukcapil, berapa jumlah keluarganya yang ditanggung oleh ayahnya, berapa jarak, misalkan jarak kita bisa lihat dari metadata, jarak dari rumah ke pusat kota, jika memang berada di rural area, kita bisa cek dari situ. Ketika semua informasi tadi dikumpulkan, difusion, kemudian masuk ke warehousing, maka saya bisa simpulkan tanpa harus melakukan wawancara. Bahkan sekarang trennya lagi adalah melakukan proses data mining diambil dari sosial media Anda. Jadi ada sentimen analisis nanti. Jadi Anda dicek sosial media Anda, bahkan kita tanpa minta apapun gitu ya. Namanya Bambang seperti apa, namanya Joko seperti apa, namanya siapa lagi nama orang zaman dulu ya, Herman itu seperti apa gitu ya. Kumpulkan 3 orang tersebut gitu ya. Ternyata dalam satu sosial medianya gini, beli rokok mahal, gitu. Dia tulis 1. Kemudian dia membuat sentimen-sentimen yang aneh-aneh di sosial medianya. Kemudian perilakunya kurang baik. Beli kuota untuk main game mahal, misalkan. Ini misalkan. Di situ bisa kita kumpulin dari berbagai data gitu. Akhirnya apa? Kita bisa membuat sebuah informasi atau sebuah wisdom atau sebuah policy. Ternyata nama-nama mahasiswa tersebut tidak berhak untuk mendapatkan beasiswa. Dari mana proses tadi? Ya tadi dari data mining tadi, dari collecting berbagai informasi kita kumpulkan. Dan itu hal yang biasa saat ini. Ya. Itu hal yang biasa. Bahkan nanti mungkin ketika Anda melamar pekerjaan di masa mendatang ya, Anda itu tidak perlu membawa sebuah map, Anda tidak perlu membawa sebuah hands-on map gitu ya, bro. Ini map peta, bukan peta ya, map benar-benar map gitu ya. Dokumen ini lamaran pekerjaan enggak ya. Kayaknya HRD di masa mendatang atau bagian kepegawaian di masa mendatang cukup melihat sosial media, cukup melihat circle-nya Anda seperti apa, gitu ya. Page yang Anda sukai seperti apa, kemudian melihat data pendidikan selama Anda kuliah, itu berapa IPK-nya, berapa kali Anda mengulang mata kuliah, mungkin di masa mendatang sudah seterbuka itu informasi itu. Jadi tidak perlu kita mendiskusi tanya jawab kemampuan codingnya seperti apa, enggak, kayaknya di masa mendatang udah nggak gitu lagi. Di masa mendatang data mining itu makin bagus gitu ya, dan makin presisi untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, mudah-mudahan tadi bisa menjelaskan ya apa itu namanya data mining. Prinsip sederhananya adalah kita mengumpulkan dari berbagai data, kemudian kita menarik kesimpulan, bisa pakai regresi maupun bisa pakai klasifikasi. Goals-nya apa ya tadi? Kita mendapatkan sebuah informasi yang presisi. Nah,
Kita informasi yang detail, deep bahkan, dan dalam gitu. Sekarang jam berapa nih? 8.47, 3 menit lagi 8.50. Kita harusnya sih start jam 7 tadi ya. Mudah-mudahan sih sudah tersampaikan. Kita akan bahas minggu depan saja ini kita bahas mengenai konsepnya AI, Information System dan Big Data gitu. Saya coba demokan beberapa hal lagi supaya Anda itu benar-benar clear gitu. Oh, artificial intelligence itu seperti ini gitu ya. Nanti di minggu depan aja kita ngomongin ini. Dan ini kenapa sih semua orang ngomongin AI, revolusi industri? Nanti kita bahas ini. Ini bukan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan seharusnya. Tetapi pemahamannya harus Anda tahu lihat, oh AI itu kayak gini loh. Saya lihat yang minggu depan ya. Mungkin itu saja perkuliahan kita hari ini. Kalau ada tanya jawab, boleh deh 2 menit sebelum kita closing. Ada yang mau tanya? Boleh. Atau berpendapat lain, boleh. Cukup clear? Cukup jelas? Jelas, Pak. Okay, thank you. So we will continue for the next weeks. I hope for today kita dapat beberapa insight, ada beberapa hal yang bermanfaat untuk Anda semua. Saya tutup mata kuliah pengetahuan teknologi informasi untuk kelas A, B, dan C. Khusus kelas A nonton video saja dulu. Minggu depan kita baru ketemu secara online juga gitu. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak.